Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau ternyata di sekeliling kita itu banyak banget bahan senyawa kimia. Nah, bahkan nggak bisa lepas ya yang namanya bahan kimia. Tapi, apa kalian tahu itu bersifat asam, basa, atau netral ya? Nah, di sini kita akan menguji bersama-sama apakah itu akan bersifat asam, basah, atau netral. Tapi gimana ya pengujiannya? Kalian tahu nggak sih kalau ternyata buah blueberry dapat dijadikan sebagai bahan indikator alami? Kenapa ya? Kok blueberry bisa dijadikan sebagai bahan indikator alami? Apakah ada kandungan tertentu? Ternyata buah blueberry memiliki pigmen yang dapat mengidentifikasi apakah larutan itu bersifat asam, basah, atau netral. Nah, bagaimana perubahannya? Jadi, ekstrak blueberry ini akan berubah warna menjadi merah apabila diteteskan dengan asam, dan dia akan berubah menjadi biru atau ungu apabila dia netral, dan selain itu dia akan berubah menjadi warna hijau apabila larutan bersifat basa. Lalu, bagaimana cara pembuatannya? Nah, gampang. Jadi, kita dapat menghaluskan blueberry yang dicampur dengan air atau pelarut-pelarut lain. Kemudian kita saring menggunakan kertas saring atau penyaring lainnya untuk memisahkan antara residu dengan filtrat. Filtrat tersebut nanti akan berupa ekstrak indikator yang dapat kita digunakan untuk menguji asam, basa, atau netral. Lalu, bagaimana ya cara penggunaannya? Yuk, kita uji bersama-sama. Blueberry merupakan salah satu buah yang dapat digunakan sebagai indikator. Mengapa? Karena blueberry memiliki senyawa famili antosianin, merupakan pigmen yang memiliki warna secara alami, di mana antosianin ini dapat diekstrak menggunakan air atau dengan pelarut lain. Dapat dilihat pada video bahwa blueberry pada uji kali ini di-blend kemudian dipisahkan menggunakan kertas saring antara ekstrak dan filtratnya, sehingga didapat ekstrak indikator seperti pada video. Yuk, mari kita uji. Pertama, pembersih lantai. Pembersih lantai ini memiliki kandungan benzalkonium klorida yang merupakan senyawa garam organik yang memiliki sifat sedikit basah. Ketika kita teteskan dengan indikator blueberry, dapat kita lihat bahwa larutan berubah menjadi sedikit kehijauan. Kedua, pengawet makanan. Pengawet makanan ini diketahui memiliki kandungan natrium benzoat. Natrium benzoat merupakan senyawa yang termasuk dalam garam basah. Namun ketika kita teteskan dengan ekstrak indikator, dapat kita lihat bahwa larutan berubah menjadi warna keunguan. Ketiga, asam cuka. Asam cuka ini memiliki kandungan asam asetat. Asam asetat sendiri termasuk dalam golongan asam lemah. Ketika kita teteskan dengan ekstrak indikator, larutan dapat dilihat berubah menjadi warna merah. Keempat, jeruk nipis. Jeruk nipis memiliki kandungan asam sitrat, di mana tergolong di dalam senyawa asam lemak. Ketika diteteskan dengan indikator ekstrak blueberry, larutan berubah menjadi merah. Kelima, garam dapur. Garam dapur memiliki kandungan natrium klorida yang kita tahu bahwa natrium klorida ini tergolong dalam garam. Ketika kita teteskan dengan indikator ekstrak blueberry, dapat kita lihat bahwa larutan berubah warna menjadi ungu. Keenam, deterjen. Deterjen kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Deterjen memiliki kandungan surfaktan asionik yang merupakan senyawa bersifat basah. Jika kita teteskan dengan indikator ekstrak blueberry, dapat kita lihat bahwa larutan berubah warna menjadi hijau. Ketujuh, air. Mari kita lihat apakah air bersifat asam, basa, atau netral ya.
Ketika diteteskan dengan indikator ekstrak blueberry, air dapat kita lihat berubah warna menjadi merah pudar keunguan. Kedelapan, obat lambung. Obat lambung yang sering kita disebut juga dengan proma. Obat lambung ini memiliki kandungan magnesium hidroksida yang termasuk dalam senyawa basa. Kemudian saat diteteskan dengan indikator ekstrak blueberry, dapat kita lihat bahwa larutan yang awalnya berwarna merah ketika dikocok berubah warna menjadi biru kehijauan. 9. Soda kue. Soda kue memiliki kandungan natrium bikarbonat yang termasuk dalam garam basah. Setelah diteteskan dengan indikator ekstrak blueberry, dapat kita lihat setelah dikocok larutan berubah warna menjadi ungu kehitaman. 10. Pemutih. Pemutih memiliki kandungan natrium hipoklorit yang termasuk dalam garam. Ketika diteteskan dengan ekstrak indikator, tidak terjadi perubahan warna. 11. Pasta gigi. Pasta gigi diketahui memiliki kandungan kalsium karbonat yang termasuk dalam garam basah. Ketika diuji dengan ekstrak blueberry, dapat kita lihat bahwa larutan berwarna keruh keunguan. Warna keruh ini bisa disebabkan karena adanya kalsium di dalamnya. Lalu bagaimana keadaannya apabila ditambahkan indikator secara berlebih? Mari kita lihat di sini. Ke-11 larutan ditambahkan indikator ekstrak blueberry kembali secara berlebih. Dapat kita lihat bagaimana perbedaan warna dari larutan sebelumnya. Asam cuka berwarna merah menandakan asam, jeruk nipis berwarna merah menandakan asam, H2O ungu kepingan menandakan sedikit asam, obat lambung berubah biru kehijauan menandakan netral, larutan garam dapur berwarna ungu menandakan netral, pengawet makanan ungu pudar menandakan bahwa netral, soda kue berwarna kehitaman menandakan bahwa netral, pasta gigi berwarna keruh berwarna keunguan menandakan netral. Kemudian pemutih terjadi perubahan warna sedikit kekuningan menandakan sedikit basah. Dilanjut dengan pembersih lantai berwarna kehijauan yang menandakan sedikit basah, dan deterjen berwarna hijau menandakan basah. Nah, bagaimana? Sudah bisa kita lihat ya, larutan yang mengandung asam, basah, atau bahkan netral. Kita lihat bahwa larutan yang bersifat asam, dia akan berubah warna menjadi merah. Kemudian larutan yang bersifat netral, dia akan berubah menjadi warna ungu atau bahkan tidak terjadi perubahan warna. Nah, selain itu ada juga larutan yang berubah warna menjadi hijau yang menandakan bahwa dia larutan basah. Sudah bisa kita lihat ya. Nah, sekian demonstrasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Bye-bye.